Budidaya tanaman bonsai kini semakin diminati semua kalangan. Kunjungan saya kali ini ke rumah Pak Faridnya Umar yang juga sebagai seniman bonsai di Banda Aceh. Saat saya berkunjung ke kediamannya, mata saya langsung takjub usai melihat jejeran pohon bonsai yang sangat menakjubkan, di mana sebuah pohon yang harusnya tinggi menjulang namun tumbuh kerdil dan melekuk sangat indah. Saya kemudian bertanya-tanya bagaimana terkait keseimbangan antara akar, batang, dan daun sehingga indah dipandang. Beliau yang juga menjabat sebagai Ketua DPRK Kota Banda Aceh ini memiliki lebih dari 20 pohon bonsai. Bonsai-bonsai tersebut berjejer rapi di halaman belakang rumahnya. Sudah sejak 3 tahun terakhir, Pak Farid memilih fokus budidaya tanaman bonsai. Ada lebih dari 20 tanaman bonsai dengan tinggi tidak lebih 50 cm di rumahnya. Tanaman bonsai memiliki ciri khas ukuran kerdil, bentuk akar, dan cabang yang unik. Bonsai dibudidayakan dengan teknik khusus yang membutuhkan ketelatenan dan ketelitian. Tidak hanya merawat dan membudidayakan, bonsai milik Pak Farid kini telah merambah ke dunia kontes. Beberapa jenis bonsai juga pernah menjuarai perlombaan di Jawa. Selain hobi, Farid mengaku budidaya bonsai juga menjadi healing bagi jiwanya di tengah kesibukannya. Tidak hanya itu, hobi budidaya bonsai yang ditekuni Farid juga diharapkan bisa menjadi ladang cuan di Aceh, khususnya bagi pemuda Aceh dalam membangkitkan ekonomi kreatif. Pak, selamat sore. Sehat ya Pak. Ini Bapak lagi ngapain nih Pak? Lagi ini Bonsai. Lihat bonsai. Lihat bonsai. Oke. Jadi ada yang udah panjang nih ya daunnya kan. Jadi supaya tetap indah, menarik. Jadi perlu kita Dirapikan Pak ya? rapikan, kalau tidak bahasanya pruning. Pruning. Oh itu. Seperti rambut juga kalau udah gondrong kan perlu kita pangkas. Itu untuk perawatan pangkasnya itu berapa minggu sekali gitu Pak untuk bonsainya? Tergantung, kadang ya bisa jadi 11 kali atau 2 minggu, tergantung bagaimana kondisinya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak sempat kita ini setiap hari ya kan. Benar. Itu kayak bentuknya tetap menarik, kemudian juga tidak panjang atau gondrong gitu. Bapak ini sebagai Ketua DPRK Kota Banda Aceh, terus di samping dengan kesibukannya itu hobinya nih memang hobi bonsai sejak kapan nih Pak? Jadi ceritanya kan 2020 yang lalu ketika COVID. Okay. Saya kebetulan awal itu kan ke daerah Aceh Tengah. Okay. Kemudian singgah di Banda Mulia. Daerah sana kan banyak bunga-bunga tanaman hias. Ada bunga singka, plutonia, apa yang menarik, yang cantik-cantik. Saya belilah bawa pulang sini sama istri. Kemudian lama-lama kan di Banda Aceh kan nggak cocok karena sana daerah dingin. Sekian lama akhirnya mati kan. Pada saat itu, setelah itu saya ke Medan. Ada kegiatan di Medan. Kemudian ada yang bilang ke saya bahwa di Medan ada kebun kampung bunga. Kampung bunga. Okay. Yaitu daerah Madirsan. Mungkin di Google bisa dicek atau di YouTube. Ketika dicek di sana, saya datang ke sana ternyata luar biasa. Di sana ada yang jual anggrek, jual kaktus, jual cemara, jual bonsai macam-macam. Setelah saya lihat di tempat yang ada bonsai, tertarik saya. Karena persepsi saya hari selama ini, bonsai itulah misalnya di taman-taman kota kan ada yang bulat tuh. Iya. Saya pikir bonsai itu yang kayak itu, pohon teh itu. Ternyata nggak seperti itu. Bonsai itu kan dari kata-kata bon dengan sai. Bon itu adalah pot dikerdilkan, pot dangkal. Ini kan dangkal nih pohonnya. Ya. Kemudian tanamannya dikerdilkan. Nah, jadi kalau ini saya contoh sudah hampir 10 tahun lebih. Ini 10 tahun Pak. Wow. Jadi seharusnya kan udah besar dia, tapi dikerdilkan. Dia ini walaupun potnya kecil, akarnya ini nggak akar serabut dia. Nggak akan sampai pecah potnya nggak pecah dia. Nggak pecah potnya. Berarti ada ketentuan pohonnya juga ya Pak ya? Ada. Misalnya pohonnya batangnya keras, kemudian usianya lama. Nah jadi ceritanya setelah itu saya
tertarik. Waktu itu saya masih koleksi yang kecil-kecil. Oke. Tapi setelah beberapa lama saya keluar kota. 2 hari lupa disiram, mati Mati. sebagainya. Akhirnya saya coba ya agak-agak yang medium lah. Dia ada ukurannya juga. Dia ada ukuran small. Pohonnya. Ada namanya kecil itu mame. Mame itu kecil. Kemudian di atasnya small, S. Iya. Kemudian M, medium. Medium. Kemudian L, large. Kemudian extra large. Gitu, sampai itu. Jadi saya coba mulai cari yang medium. Ternyata tertarik. Ada juga untuk kita itu nggak, perkembangannya nggak bagus. Saya bawa pulang, saya bawa ke kantor, masukin kasur, buangan AC tiap hari. Rupanya lama-lama kok perkembangannya nggak bagus, untuk kritik. Rupanya itu dia harus di tempat terbuka, kena matahari, kena ini. Ada aturan-aturannya ya Pak ya? Dari situ saya belajar otodidak, saya nggak ada guru. Nah, setelah sekian lama, udah mulai tertarik, saya baca-baca, diskusi sama teman. Kemudian suatu ketika saya ke Jawa. Ke Jawa. Nah, di sana ketemu sama teman di daerah Bogor. Nah, dia punya koleksi yang banyak, yang udah besar. Saya merasa, ya saya nggak ada apa-apanya ini, saya belajar. Kemudian juga ada pameran atau kontes, saya ikuti. Yang di Jawa Pak? Maksudnya saya ikut ngelihat, bukan ikut lomba itu. Oke. Jadi disitulah saya, luar biasa lagi bentuk-bentuknya. Saya diskusi, direkomendasikan beberapa, ada orang-orang memang pembonsai yang udah lama, udah puluhan tahun. Saya ke tempat beliau di daerah Malang, namanya Pak Arpahi, ya. Dia termasuk orang awal lah di Indonesia di bidang bonsai ini. Dia cerita sejarah bonsai macam-macam. Berarti Bapak bisa dikatakan bermula dari pandemi kemarin mencari kesibukan hingga pada akhirnya menjadi sebuah hobi ya Pak? Jadi misalnya kita pulang di kantor rapat, bahas anggaran atau apa, kadang-kadang malam kan, ya dari pagi keluar sampai malam ya melepas kelelahan itu ketika melihatnya jadi fresh lagi Pak ya? Nah, jadi kita siram, biasa disiram 2 kali, pagi dengan sore, dengan malam. Jadi kenikmatan itu satunya ketika menyiram bunga ini. Nah, menyiram bunga ternyata ya kemudian kita lihat yang hijau-hijau ini kan fresh mata kita seperti itu. Jadi Bapak membagi waktunya itu gimana Pak? Misal kalau Bapak keluar kota, dinas? Biasa saya minta sama teman penyiram, tapi dia bisa nyiram aja. Kadang untuk bisa ganti media, ini namanya media nih, bisa seperti ini. Media tanahnya pasir, Pak ya? Ini kalau ini dari pasir Malang dia, bukan. Pasir dari Malang kota atau memang namanya pasir Malang? Namanya pasir Malang, namanya dari luar juga. Dia ini cepat menyerap air. Jadi kalau kita siram cepat nih, karena ada jenis bonsai juga nggak bisa sering disiram, ini bisa busuk akarnya. Nah, misalnya seperti bougainville, itu dia 2 hari sekali. Tapi kalau siang sehari 2 kali bisa cepat mati dia. Begitu. Bapak, untuk kategori pohon apa aja nih yang bisa dijadikan bonsai Pak? Apakah semua pohon bisa kita buat seperti ini? Sepengetahuan saya tidak semuanya. Misalnya jenis-jenis tertentu, misalnya tadi itu berbatang keras, kemudian punya apa namanya, usia yang lama, kemudian bisa dibentuk gitu. Karena ini contohnya kan nggak bisa langsung seperti ini dia. Nah, jadi kita sebelumnya bonsai itu, ini kan pertama mungkin kalau sekarang saya lihat banyak ada komunitas-komunitas bonsai seperti di Aceh misalnya. Mereka itu komunitas itu bonsainya itu bukan pembibitan, bukan mulai dari ke alam. Ke alam nanti berburu bonsai, ada pohon misalnya hagu kalau bahasa Aceh. Nah, nanti diambil itu dibentuk. Jadi sudah ada bongkerannya itu sudah sebesar ini dibentuk. Nah, sehingga butuh proses yang lama. Ya, dan juga mungkin kurang menarik. Tapi kalau seperti ini diprogram dari awal ya, dari kecil diprogram, dari akarnya diprogram, sehingga sebelumnya seharusnya seorang pembonsai juga ada visioner. Maksudnya contoh nih, ini kita ada bonsai, rencana mau kita bentuk seperti apa? Oh, dia ada gaya bunjin misalnya, ada gaya cascade, ada semi cascade, banyak model-model. Jadi kita udah punya planning, rencana seperti ini. Baru kemudian nanti ketika kita keluar ini ya dipotong. Dipotong, nanti keluar lagi dipotong di samping, akhirnya bisa dipasang kawat. Nah, ketika batang ada keras kan dipasang kawat, dibentuk. Ada planningnya berarti ya Pak? Dibentuk. Contoh misalnya kayak ininya, kalau mau kita ke atas atau ke bawah kan bisa kita atur nih. Oh iya. Melalui dari kawatnya ini ya Pak ya? Sampai kemudian nanti kalau dia sudah kuat atau apa dibuka, sehingga nggak berubah lagi bentuknya seperti itu. Itu tadi. Nah, ini dia. Pertanyaan selanjutnya,
Pak, ini kan kira-kira bonsai ini berpeluang nggak untuk kita jadikan usaha, terutama mungkin buat anak-anak muda atau Bapak yang pernah memberikan pelatihan tentang bonsai ini, gimana menurut Bapak? Ya, jadi itu yang mungkin selama ini kurang diketahui ya, kita misalnya di Aceh. Ternyata bonsai ini salah satu yang sangat prospek untuk ekonomi kreatif, terutama anak-anak muda. Oke. Karena kalau saya lihat di Jawa, itu ada misalnya contoh tadi, kalau kita tadi kan berburu. Kalau kita kebanyakan kita lihat komunitas bonsai misalnya di Aceh itu, mereka datang ke hutan, di Kaju atau di mana, di Matai, berburu sudah ada. Sementara kalau di daerah Jawa, misalnya contoh Cemara, dia ada tempat pembibitan, ada petani. Khusus dari nol berarti? Dari nol. Dia tanam bonsai itu. Jadi apa, mereka ini kemudian ada bahan kalau istilahnya, dijual. Jadi yang pertama, sudah membantu petani Cemara tadi misalnya. Kemudian, kan dibentuk. Ya, siapa ada komunitas apa ada, begitu dijual dengan harga yang mungkin lumayan, kan sudah aman. Jadi sebenarnya bisa juga bonsai ini jadikan souvenir. Kalau yang ukuran kecil-kecil misalnya. Iya. Ya, misalnya ukuran berapa, 150.000, 100.000, bisa juga dibuat souvenir misalnya. Kalau yang udah besar, ya tentu harganya bisa ini ya. Lebih fantastis lagi. Oke. Apalagi misalnya dia sudah ikut kontes atau lomba. Biasa ada pameran tingkat lokal, tingkat nasional. Jadi biasanya ada kategori kelas, ada kelas prospek, ada kelas pratama, madya, bintang dan sebagainya. Untuk pohon ini udah berapa lama nih Pak? Ini sama saya sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya ininya di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, daerah Soreang ya. Daerah Soreang saya ini sudah jadi seperti ini. Jadi prosesnya lama, dia ini beli bahannya itu di daerah Garut sama petani. Makanya tadi yang saya maksudkan itu, sebenarnya kalau dibudidayakan, misalnya contoh, ini kalau di Bandung kan daerah-daerah dingin. Iya Pak. Makanya bisa jadi ketika ke tempat kita agak panas, warnanya juga berubah. Agak berubah, nggak hijau itu kali kurang ya. Nah, sebenarnya kita kan punya daerah-daerah seperti Takengon, daerah dingin. Kita bisa misalnya nanti cari petani sana bahan-bahan seperti ini, cemara ini, kemudian dijual kepada para pembonsai, bisa dibentuk. Ini yang saya maksud tadi, sebenarnya potensi yang sangat prospek untuk mereka-mereka yang memang bergerak di bidang tanaman bonsai. Nah, ini yang selama ini belum nampaknya belum dibudidayakan. Kalau di Aceh sendiri kira-kira udah ada belum Pak itu yang memang pembibitannya dari nol tadi? Sepertinya masih kurang. Nah, ini makanya saya di Banda Aceh bersama teman-teman yang tergabung komunitas bonsai, kita coba karena kan ada perkumpulannya. Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, namanya PPBI. Dia ada tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional. Nah, jadi kemarin kita buat pelatihan. Kita buat pelatihan program pada Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita undang komunitas-komunitas bonsai di Banda Aceh. Lalu kita undang trainer dari PPBI pusat nasional. Mereka juga ada juri nasional. Diberikan pelatihan apa sebenarnya itu bonsai. Ya, jadi mengubah persepsi orang tentang bonsai. Kemudian juga bagaimana bentuk bonsai, kemudian sampai bagaimana bonsai ini bisa menambah penghasilan khususnya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, UMKM seperti itu. Alhamdulillah, kemarin kita sudah buat pelatihan tingkat dasar dan nanti ke depan ada tingkat lanjutan lagi. Lanjutannya Pak. Oke Pak, kita sudah membahas tentang ekonomi kreatif. Kira-kira ini Pak, harga jual dari bonsai itu sendiri yang berpeluang tuh kisaran berapa tuh Pak? Karena kan ini biasa dikenal dengan bonsai itu adalah hobi orang kaya, hobi mahal gitu. Ya, ada yang kecil, misalnya ada yang harga 100.000, 200.000, ada yang 2 juta, 3 juta sampai mungkin puluhan. Bahkan saya dengar juga ada yang miliaran. Ya, benar. Ya, kalau yang di Jepang tuh saya dengar cerita dari teman-teman di Bandung yang cemara itu sampai miliaran. Berarti memang berpeluang besarnya Pak ya. Betul. Tapi itu kan dia udah kelasnya levelnya udah ini. Seperti di Surabaya itu ada yang koleksi sampai 1.500 bonsai, itu bonsai berkelas semua ya. Nah, kalau kita kan untuk hobi dan melepas penat juga, melepas penat gitu Pak ya, sekalian potong-potong. Oke. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya izin pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Banda Aceh, Firdaustin, Seraminus.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.